Nah, silakan buka bukunya ya. Yaitu bagian B, anjuran Islam untuk mempelajari ilmu faraid. Enggak? Pan kamari kan disuruh yaitu untuk mencatat bagi yang tidak punya buku ya kemarin itu. Karena Bapak tidak bisa hadir ke kelas ya. Kalau yang ada bukunya silakan buka saja bukunya ya. Kalau ada bukunya, yaitu halaman 5 poin B. Anjuran Islam untuk mempelajari ilmu faraid gitu ya. Ini ya ada hadis ya yang berkaitan dengan adanya anjuran ya. Targhib gitu ya itu. Jadi ayana targhib anjuran dari Rasul untuk mempelajari ilmu faraid. Neng, dengarkan Neng ya. Sok perhatikan. Bu sini ngobrol wae. Ya, perhatikan. Jadi keur direkam ku Bapak deh. Yaitu di sini ya dalam riwayat Ibnu Majah dan riwayat Ad-Darul Qutni gitu ya, itu. Walaupun ya sanad hadis ini dhaif gitu ya. Nanti dalam penjelasan itu ada. Tetapi ya dari segi matan yaitu sahih, yaitu hadis ini adalah sahih bil matni. Nanti dalam mustalah hadis nanti antum akan dipelajari ya mengenai hadis sahih, hadis dhaif ya itu. Juga rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya yang berkaitan dengan mengapa hadis itu menjadi sahih, mengapa hadis itu menjadi dhaif. Nah, cuma di sini dijelaskan yaitu hadis ini ya secara sanadnya gitu ya. Sanad itu adalah merupakan rentetan rawi itu yang menerima hadis ini sendiri itu ya. Dari mulai Rasul itu ya. Sahabat, lantas rawi-rawi yang menerima hadis tersebut sampai kepada mudawin yang mencatat hadis tersebut. Ya ini dicatat oleh Ibnu Majah dan Ad-Darul Qutni sebagai mudawinnya gitu ya. Nah, ini sanadnya ada rawi yang memang di sana yaitu lemah itu ya, itu dipandang lemah, sehingga mengakibatkan hadis ini adalah sanadnya dhaif. Tetapi ya dari segi matan hadis ini adalah sahih. Kenapa? Karena hadis ini sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan. Gitu. Maka di sini ya dijadikan sebagai anjuran, gitu ya. Bukan kewajiban, ya. Anjuran. Karena menuntut ilmu ya bukan ilmu faraid saja, termasuk ilmu-ilmu yang lain tentu adalah wajib. Tetapi di sini bisi kete nah cenah seolah-olah yang wajib itu ilmu faraid saja gitu ya itu. Nah itu tidak, tetapi di sini adalah bentuknya anjuran. Nah, dalam hadis ini dijelaskan ya. Rasul berkata ta'alamul faraido wa alimuhan nasa ya. Pelajarilah oleh kalian al-faraidho ya. Kita artikan saja di sini ilmu faraid. Karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa faraid itu adalah merupakan cara atau ketentuan untuk menentukan bagian ahli waris yang akan mereka terima dari tirkah si mati. Yaitu al-faraid di sini adalah kita artikan ilmu faraid. Ta'alamul faraido, sok buka bukuna halaman 5 ya. Ya. Pelajarilah oleh kalian ilmu faraid wa alimuhan nasa. Nah, anjuran yang kedua setelah kita mempelajarinya wa alimuhan nasa, ada anjuran lagi yaitu untuk mengajarkan dan ajarkanlah ilmu tersebut kepada manusia. Jadi ada dua anjuran. Yang pertama adalah untuk mempelajari, anjuran yang kedua adalah untuk mengajarkan. Fa'innahu nisful ilmi, karena ilmu ini adalah setengah dari ilmu ya. Bukan dalam artian setengah dari ilmu yang ada di dunia, bukan nisful ilmi ini. Melainkan yaitu dijelaskan di sini adalah nisful ilmi adalah setengah dari pengertian dari
arti setengah dari ilmu yang berkaitan dengan harta, gitu ya, itu. Jadi lain setengah dari semua ilmu, bukan, tapi ilmu yang menjelaskan mengenai harta, gitu ya, itu. Karena nanti kan perpindahan hak milik seseorang itu kan ada yang disebut dengan zakat, kan itu ya. Ada yang disebut dengan tijaroh, perdagangan, ada yang disebut dengan hibah, pemberian, ada yang disebut dengan hadiah, ada yang disebut dengan wasiat, ada yang disebut dengan wakaf, kan itu ya, banyak gitu ya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah harta itu. Nah, diantaranya yaitu termasuk ilmu yang berkaitan dengan harta itu adalah bab waris atau ilmu paroid. Itu. Jadi ilmu paroid adalah patula patali berkaitan dengan masalah harta, gitu ya. Yaitu perpindahan hak milik seseorang. Wahuwa yunsa, dan ilmu ini akan dilupakan, ya, itu. Jadi banyak orang yang memang sedikit yang mengetahui mengenai ilmu ini atau hukum ini, gitu ya. Yunsa, gitu ya. Banyak yang melupakan. Wahuwa awalu sayyin yunja'u min ummati, dan ilmu ini adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Nah, ini secara kenyataan ya, di kalangan masyarakat, bahwa ilmu paroid ini banyak orang yang tidak memahaminya, banyak orang yang tidak mengenalnya. Nah, termasuk mungkin dari orang tua kamu, mungkin dari orang tua kamu, termasuk kamu juga sama, itu ya. Mungkin baru sekarang kamu mendengar adanya ilmu paroid, kan gitu. Tetapi kalau ilmu-ilmu yang lain, misalnya matematika, fikih, gitu ya, atau misalnya bahasa Arab, itu kan itu, antum sudah tidak asing lagi dengan ilmu-ilmu tersebut karena sering mendengar, ya, sering kita mempelajarinya. Tetapi untuk ilmu paroid mungkin antum baru sekarang, bahwa antum baru mengetahui ternyata ada ilmu paroid, ya, itu. Ini berarti secara kenyataan banyak manusia yang tidak mengetahui. Bahkan mungkin bukan saja tidak mengetahui, bahkan tidak paham. Sehingga di sini wahuwa yunsa wahuwa awalu sayyin yunja'u min ummati. Nah, ini ya. Maka di sini di pesantren Cibegol sengaja. Mungkin di pesantren-pesantren juga sama, ya, pesantren-pesantren lain juga. Yaitu ada pelajaran ilmu paroid. Untuk apa? Untuk menjaga, ya, pertama. Yang kedua adalah untuk menerapkan hukum yang berkaitan dengan perpindahan hak milik dengan cara waris. Maka sengaja di pesantren diajarkan yang berkaitan dengan ilmu tersebut yang kita sebut dengan ilmu paroid. Sehingga kita tahu, oh ternyata ada ilmu atau ada hukum yang berkaitan dengan masalah harta, perpindahan hak milik dari yang meninggal kepada yang hidup, yaitu ada ketentuannya, ada hukumnya. Nu dikenal ku urang nyaeta ilmu paroid atau ilmu waris. Ya. Maka di sini kita, ya, ada kewajiban yang mana Rasul menganjurkan, yaitu untuk mengajarkan ilmu paroid tersebut, untuk mengajarkan untuk mempelajari ilmu paroid tersebut, ya. Soks ku bapak baca, ku antum nanti, yaitu ulang, ya. Sok, ya. Ta'allamul paroido. Pelajarilah oleh kalian ilmu paroid. Wa'allimuhan nasa, dan ajarkanlah oleh kalian ilmu tersebut kepada manusia. Fa innahu
Maka sesungguhnya ilmu tersebut nisful ilmi, setengah dari ilmu. Wahuwa yunsa, dan ilmu ini yang akan dilupakan. Wahuwa awalu, dan ilmu ini awalu syai'in, yang paling pertama yunja'u, dicabut min ummati, dari umatku. Rawahu Ibnu Majahin, riwayat Ibnu Majah, Wad-Daruqutni, dan riwayat Imam Ad-Daruqutni. Sok bareng sok baca. Cung yang belum bisa baca, cung yang belum bisa baca Arabnya siapa? Sok. Nanti kita belajar di sini kan dititah macat, tapi itu naon baca anak-anak kan itu. Di sini semuanya sudah bisa baca semuanya. Hah? Ada yang masih belum bisa ada? Hah? Jangan ragu, jangan malu, ngacung we ya. Nanti kita belajar bersama. Sok tong era ya, daripada nanti ternyata kamu rugi, ternyata tidak bisa, kete api-api bisa ternyata tidak, engkena we jadi cilaka. Ya. Pak Abdi mah teu acan, lain bukan belum bisa tapi belum lancar misalnya. Ngacung we nya. Sok sanucan lancar. Banyak di sini yang masih belum lancar, sok ngacung tong ya, tong malu ya. Nah, ya. Tuh ternyata pantesan atuh bieu ku Bapak titah maca, titah diulang, ternyata banyak yang tidak baca ya. Nanti kita ya bersama-sama ya, atau nanti dalam pelajaran lugoh, pelajaran kitabah antum belajar cara baca, termasuk nanti dalam cara belajar baca dalam Al-Qur'an. Tangke insya Allah ku sering-sering dibaca ya, sering membaca sehingga antum bisa nanti lancar. Tong merasa risih ya gitu, atau merasa sungkan, Pak Abdi mah can lancar. Wawartos we nya gitu ya. Yaitu untuk kebaikan antum, daripada antum tidak bisa lantas api-api bisa engkena ya, ternyata sama sekali tidak bisa. Kita lanjutkan pada bagian C ya. Hukum tidak menerima dan tidak menggunakan ilmu paroe dalam pembagian harta peninggalan. Ya. Langsung saja pada halaman 7 ya. Saya tidak akan dibacakan gitu ya. Itu mah silakan oleh antum baca saja di rumah gitu ya. Ya, apa di asrama, maaf ya, bukan di rumah. Atuh da di imah mah iraha mah cana atuh da iraha balikna kan. Di asrama mah pasti pulang ke asrama. Kita dibaca di imah teh atos asik cenah engke macana lamun di imah gitu ya. Hah? Sok hilap. Keun bae hilap mah da jalmi nya gitu ya. Tapi ulah sering dilupakan ya. Ya. Sok peratoskeun. Ada 3 hal di sini ya.
Apabila orang sudah tidak setia kepada akidahnya, lemah imannya, sehingga halal haram tidak dipertimbangkan, tentulah ilmu faraid akan ditinggalkan. Ya. Mereka mencari cara yang lebih menguntungkan menurut perhitungan duniawi. Ada juga yang memilih minta dibagi dengan cara waris Islam, bila kebetulan cara itu menguntungkan dirinya. Ya. Jadi ada orang yang memang ya dalam penertiban hukumnya ini ya, dalam pelaksanaan hukumnya yang berkaitan dengan faraid ini, yaitu ada orang yang memang tidak mau mereka menggunakan hukum yang Allah sudah tentukan, yaitu ilmu waris atau ilmu faraid. Tapi ada juga orang itu menerima, tetapi karena yang berkaitan dengan ada keuntungan, ada kelebihan, karek daek dibagi ku hukum Allah lamun teu menguntungkan diri nah itu ya itu. Tetapi kalau merasa dirugikan, mereka tidak mau. Nah ini ya bagi kita, bagi orang Islam, kalau sekiranya ya orang tersebut ya memilah-milah yang berkaitan hukum Allah itu karena anu misalnya. Nah di sini dijelaskan yang pertama ada sebutan dolim. Ayatnya yaitu bila tidak memakainya karena merasa dirugikan. Nah, jadi bukan hukum waris saja, bukan ilmu faraid saja. Misalnya ada orang yang merasa dirugikan ya, maka dia dengan merasa dirugikan itu tidak mau menggunakan hukum tersebut. Nah ini disebutnya dolim ya. Yang disebut dolim itu adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu dolim. Bisa saja dolim itu dengan cara menambahkan, bisa saja dolim itu cara dengan menguranginya terhadap perkara-perkara tersebut, terhadap hukum tersebut. Nah, bagi orang Islam misalnya ya, ketika berkaitan dengan masalah waris lantas dia tidak mau ya menggunakan hukum tersebut karena merasa dirugikan, itu dikategorikan dolim. Yang kedua ada sebutan fasik. Apa? Yaitu bila menolaknya karena menganggap baik terhadap ilmu yang lain. Aya mah fasik, yaitu kalau ada anggapan aya nu leuwih luhung, ada yang lebih baik ketimbang ilmu faraid, ketimbang hukum yang ditetapkan oleh Allah. Nah, itu mah fasik. Jadi kalau ada orang Islam menyatakan bahwa ada yang lebih baik ketimbang hukum Allah, maka itu adalah orang tersebut fasik. Yang terakhir adalah kafir. Apa? Yaitu bila mana menolaknya karena tidak suka sama sekali. Ya, dalam artian orang kafir pasti moal ngagunakeun sama sekali karena menolak ya, mengingkari terhadap hukum Allah, disebut kafir itu ya. Nah, ini ya hal-hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 65 ya, nanti antum buka. Juga dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 itu ada penjelasannya. Yaitu di akhir ayat tersebut baik ayat 45, 44, 45, 47 itu ya. Wa ma lam yahkum bima anjalallah faulaika humudz zalimun. Atau misalnya wa ma lam yahkum bima anjalallah faulaika humul fasikun. Wa malam yahkum bima anjalallah faulaika humul kafirun. Bagi orang yang tidak mau menghukumi ya dengan ketentuan, dengan hukum yang Allah sudah turunkan dalam Al-Quran atau melalui hadis Rasul, maka orang tersebut bisa dikatakan dolim, orang tersebut bisa dikatakan fasik, bisa dikatakan kafir ya. Bagi siapa? Bagi yang tidak mau menggunakan hukum yang Allah sudah tentukan. Karena kita seharusnya menjalankan apa yang sudah Allah tentukan terhadap pelaturan-pelaturan yang baik, pelaturan yang berkaitan dengan kehidupan kita sendiri atau berkaitan dengan masalah urusan ibadah ya. Nah, maka bagi orang Islam, ngaku orang Islam tapi tidak mau ditentukan oleh hukum Allah itu ya, karena dirugikan, karena menganggap baik terhadap ilmu yang lain atau dia menolak, maka orang tersebut bisa dikategorikan oleh ayat tadi yaitu kafir, fasik dan dolim. Maka dia tahu orang kasup karena sebutan-sebutan yang Allah sudah jelaskan tersebut. Sampai sini dulu ya, gitu ya. Karena sudah kemarin juga sudah itu ya.